Ada yang dari Bandung, kemudian dari mana lagi? Kalau ini rumah sakit Jakarta, Ibu. dari mana? Jakarta. Mana? Waduh, luar biasa ya. Baik, eh sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, oh Yogyakarta hadir ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran untuk kita semua. Berdoa kita mulai. Oh, iya. Baik, berdoa selesai. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada hari ini senantiasa mendapatkan banyak keberkahan, banyak hal yang nanti mudah-mudahan akan menjadikan satu indikator yang dapat memberikan wawasan, interaksi, dan seterusnya. Hari ini kita akan mengawali dengan sama-sama menetapkan hati kita, perhatian kita, kemudian interaksi kita kurang lebih beberapa waktu ini, insya Allah ya. Dan kita sama-sama belajar dan berdiskusi untuk hari ini. Oh iya, saya lupa belum menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, baik. Ini di sini saya ingin tahu nih, ada yang memang sudah memiliki putra atau putri yang usianya masih di usia dini? Ada berapa orang? Boleh di chat atau boleh open mic silahkan. Ada yang sudah memiliki putra atau putri di usia dini? Belum? Ada. Ada. Yang sudah dewasa ada? Sepertinya ada ya. Ada, ada Ada nih. ya. Ya, sepertinya pesertanya beragam ya. Ada yang memang belum memiliki momongan atau baru memiliki momongan atau sudah juga orang tua yang mulai memiliki momongan yang sudah beranjak dewasa, remaja dan dewasa. Hari ini, alhamdulillah saya diberikan amanah ini ibu dan eh, ini kayaknya ibu dan siapa ya? Ibu-ibu semua nih kayaknya ya. Ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya saya panggil rekan-rekan aja deh karena kita sama-sama wanita, sama-sama yang nanti insya Allah akan berperan sebagai seorang ibu juga saat ini adalah sudah berperan sebagai seorang ibu ya. Nah, saya diamanahi untuk mencoba untuk menjawab tema kaitan dengan strategi memahami dan mengembangkan potensi anak. Jujur ini luar biasa tantangan buat saya karena banyak hal yang perlu untuk disampaikan. Hanya menelusuri dari kebutuhan interaksi saat ini kalau ditelaah memang tentunya perlu mengkaji lebih detail lagi kaitan dengan potensi anak itu, apa itu potensi anak begitu ya. Tapi sebelumnya setidaknya saya ingin mencoba berdiskusi kaitan dengan apa tuh namanya anak-anak itu apa ya eh, apa namanya pengertian dari anak itu sendiri seperti apa. Nanti orang tua itu pengertiannya apa. Kemudian tugas orang tua itu apa. Kemudian dari si perkembangan emosi bagaimana. Apa yang terjadi akhir-akhir ini. Apa yang menjadi tantangan orang tua di zaman sekarang yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Boleh dibantu untuk share screen-nya? Ya, baik. Rekan-rekan semuanya, di sini sekelumit tentang anak. Bagaimanapun juga, anak adalah individu yang unik, yang sedang berkembang pesat secara fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, ya.
yang belajarnya juga terjadi melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Coba kita telaah kaitan dengan anak ini. Ketika lahir dan berkembang, banyak eh, mereka hadirkan banyak peristiwa-peristiwa yang bisa jadi itu menjadi tantangan bagi orang tua. Tinggal orang tua memberikan pendampingan seperti apa agar anak tumbuh dan berkembang. Kemudian di sini anak adalah makhluk aktif, ingin tahu lebih banyak, ya, memiliki potensi bawaan yang membutuhkan dukungan, keterikatan yang aman, dan kesempatan eksplorasi agar dapat tumbuh optimal. Bagaimanapun juga, ruang lingkup anak ini luar biasa. Orang tua tentunya pastinya tertantang untuk bisa memberikan pendampingan satu demi satu, kemudian level demi level perkembangan begitu ya, sehingga ketika memasuki periode perkembangan tertentu, anak sudah memiliki eh, apa yang namanya potensi perkembangan itu optimal sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, karena kesempatan interaksi itu tetap diarahkan atau didampingi oleh orang tua. Itulah anak. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, baik kita eh ya. Nah, pertanyaan yang akhirnya perlu kita telaah kaitan dengan anak, coba kita pikirkan baik-baik. Apakah kita sudah mengenal siapa anak kita? Sifatnya, karakternya, minatnya, misalnya. Coba telaah baik-baik. Apakah kita termasuk orang tua yang masih banyak menuntut, bukan mendampingi? Coba sekarang pikirkan hari ini, apakah kita sudah banyak menyapa anak? Berapa banyak kata atau kalimat yang sudah dikeluarkan? Apakah sudah mengajak bicara misalnya? Interaksi, berdialog. Beda ya kalau hanya untuk bertanya dengan mengajak dialog itu kan berbeda ya. Kalau dialog itu lebih dalam, kalau hanya sekedar bertanya itu hanya bertanya saja misalnya kamu sudah makan? Kamu sudah mandi? Jawabannya juga mungkin super singkat. Tapi kalau mengajak dialog itu adalah interaksi dua arah. Apakah hari ini kita sudah melakukan interaksi dialog dengan anak? Kemudian coba telaah lagi. Apakah kita sudah memiliki visi, misi bersama dengan pasangan untuk jangkauan ke depan, terutama saat membersamai anak? Kalau digarisbawahi terkait dengan visi misi, saya mencoba menelaah kaitan dengan pengalaman-pengalaman interaksi saya sendiri ketika saya melakukan diskusi atau interaksi dengan orang tua. Pada akhirnya, saya menyimpulkan tidak mudah ya ternyata untuk membangun sistem atau memiliki visi misi yang sama dengan pasangan, karena ini menjadi landasan yang kuat atau pondasi yang kuat untuk membersamai anak. Ketika misalnya konflik-konflik itu terjadi kaitan dengan interaksi pasangan, pasangan A misalnya memilih interaksi dengan anak seperti apa, kemudian apa pasangan A itu suami misalnya, kemudian istrinya berbeda, itu akan muncul juga konflik internal kaitan dengan pendampingan. Nah, bagaimana bisa mencapai visi misi bersama apabila dari interaksi pasangan itu sendiri belum sepenuhnya memiliki visi misi yang kuat. Nah, itu. Nah, sekarang sebelum masuk ke interaksi selanjutnya, coba kalau eh, teman-teman atau rekan-rekan semua memiliki alat tulis, boleh dijangkau. Silahkan untuk petakan tadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan buat penelaahan saja, untuk nanti direnungkan kira-kira seperti apa, bagaimana interaksi saat ini dengan anak. Karena ketika diawali dari kita tidak memahami atau memiliki pengetahuan sendiri ya terkait dengan anak, kadang-kadang kita lebih banyak menuntut dibandingkan dengan menerima apa yang sudah menjadi salah satu eh, apa yang namanya interaksi, maksudnya jadi kita lebih cenderung lebih menuntut begitu ya,
anak harus seperti apa karena kita tidak memahami perkembangan anak itu sendiri. Baik, kita lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Nah, untuk anak itu sendiri kita telaah. Anak ini kan berkembang tentunya dari usia 0 sampai 6 tahun. Di sini adalah masa penting, masa membentuk kepribadian, kecerdasan, karakter anak, begitu ya. Sehingga orang tua adalah tokoh utama dalam masa pertumbuhan ini. Bahkan sebelum anak ini mengenal guru atau sekolah. Betapa pentingnya peran orang tua ini sehingga memang perlu tadi memiliki visi, misi bersama kaitan dengan pendampingan anak. Iya, nanti ada sesi pertanyaan ya, nanti kita selesaikan dulu tema hari ini. Terima kasih atas interaksinya. Nah, kemudian orang tua. Lanjut. Nah, ini peran penting orang tua. Nah, kita telaah nih, siapa itu orang tua? Orang tua ternyata memang bukan hanya ayah dan ibu secara biologis, tetapi juga sosok yang memberikan pengasuhan, pendidikan, pemberian cinta tanpa syarat, teladan dalam sikap dan perilaku pendukung utama untuk tumbuh kembang anak. Nah, di sini eh, kalau misalnya orang tua bukan hanya ayah dan ibu secara biologis, ternyata memang kalau dilihat dari eh, apa ya namanya interaksi yang dibentuk atau dibangun itu sendiri, banyak juga anak-anak yang lebih banyak juga tinggal dengan orang-orang atau keluarga yang memang bukan ayah dan ibunya secara biologis. Mungkin dititipkan di nenek, misalnya di uwa, bude gitu ya, bule, dan seterusnya. Ada saja yang seperti itu. Jadi, orang tua tetaplah dikatakan orang tua, bukan hanya ibu, ayah, dan bunda biologis. Jadi, orang tua yang memberikan pengasuhan yang tadi, memberikan pendidikan, pemberi cita tanpa syarat, itu pun dapat dikatakan sebagai orang tua. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, orang tua pastinya akan memberikan pengasuhan yang luar biasa kan ketika interaksi itu dibentuk. Ingat, orang tua itu bukan hanya orang tua biologis tadi. Jadi orang tua yang memang orang tua yang mengasuh, yang memberikan pendidikan dan pendampingan tadi. Nah, ini menurut Bomrin, pola asuh adalah pola sikap dan perilaku orang tua terhadap anak yang konsisten dari waktu ke waktu, yang menciptakan iklim emosional dalam membesarkan anak. Jadi, pemerin di sini menekankan dua dimensi pola asuh, yaitu kehangatan, responsivitas kontrol, atau aturan. Ya, jadi di sini ada beberapa ahli yang menyampaikan kaitan dengan pola asuh. Baik, berikutnya. Ini menurut Harlock. Pola asuh merupakan cara orang tua memperlakukan anak yang tercermin melalui sikap, kebiasaan, dan interaksi sehari-hari yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Ya, kemudian di sini John Sandrock, Psikologi Perkembangan Modern, pola asuh adalah proses bagaimana orang tua mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional, dan intelektual anak sejak kecil hingga dewasa. Di sini ada perbedaan, tapi hubungannya kaitan dengan pola asuh ini beriringan ya, bersinergi atau eh, searah gitu kaitan dengan pengertian dari pola asuh itu sendiri dari beberapa ahli yang disampaikan. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ternyata dilihat dari pola asuh, coba kita eh, lihat lagi, sepertinya ada yang kita lihat di pola asuh. Boleh dilihat dulu pola asuhnya? Iya. Nah, di sini pola asuh ternyata beragam orang tua yang memberikan pola asuh
Karena di sini kan pola asuh itu sikap dan perilaku orang tua terhadap anak yang konsisten dari waktu ke waktu menciptakan iklim emosi dalam membesarkan anak. Dan ternyata pola asuh yang diciptakan atau yang diberikan oleh orang tua itu berbeda-beda antara satu orang tua dengan orang tua yang lain. Kalau dilihat atau dikaji ada 4 eh, kriteria pola asuh yang membersamai anak-anak ya. Coba dilihat slide tentang pola asuhnya, Mbak Najwa. Sepertinya ada yang, nah ini, maaf ada yang ini ya, kemasukin. Oke, di sini pola asuh itu yang pertama ada pola asuh demokrasi. Pola asuh demokrasi ini hangat, responsif, tetapi tetap tegas dan konsisten. Yang berikutnya pola asuh otoriter. Banyak aturan, sedikit kehangatan, fokus pada ketaatan. Biasanya ini lebih cenderung orang tua lebih melakukan interaksi ini satu arah. Kemudian memanjakan, hangat, sedikit atau tanpa batasan. Jadi kalau tanpa batasan, kaitan dengan aturan itu hanya sedikit gitu ya, yang menjadi satu landasan, pola yang akan menjadi satu kekuatan dari anak itu. Kemudian mengabaikan. Jadi di sini tidak ada kehangatan, tidak ada batasan gitu ya. Jadi cenderung sepertinya tidak peduli begitu ya kalau mengabaikan. Nah, kita lihat kondisi pola asuh itu seperti apa sehingga nanti juga akan menjadikan salah satu indikator potensi anak bisa berkembangkah atau tidak. Ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan, Mbak. Iya. Nah, di sini ternyata eh, pola asuh demokrasi di sini ada kaitannya dengan perkembangan emosi yang tadi ya. Jadi secara emosional anak juga bisa berkembang secara positif sehingga kalau secara positif akan membantu proses optimalisasi potensi tersebut. Tetapi bila tidak mendukung, arahannya memang akan terbuka. Potensi itu juga kurang atau kemungkinan tidak berkembang atau belum berkembang secara penuh. Nah, kita lihat di sini demokrasi. Pengasuhan demokrasi, anak merasa aman secara emosional, mampu mengatur emosinya. Jadi self regulationnya itu baik, mampu mengekspresikan emosi secara sehat, jarang muncul tantrum, lebih mudah empati. Kenapa demokrasi ini bisa memunculkan interaksi ini? Karena yang tadi ya, kalau demokrasi itu lebih lebih berkaitan dengan anak akan merasa aman gitu ya, kemudian mudah diarahkan karena juga lebih memahami orang tua yang banyak juga melakukan interaksi diskusi dua arah dan seterusnya. Di sini anak diakui karena perasaannya. Jadi ada validasi emosi ketika ada sesuatu itu diajak ngobrol, kemudian misalnya diskusi sampai dengan anak itu memiliki pemahaman kaitan dengan sesuatu. Kemudian orang tua juga memberikan batasan yang jelas, aturan yang jelas. Ini mengapa ini tidak diberikan apa namanya tidak diperbolehkan misalnya. Jadi anak juga tahu batasan jelas karena orang tua itu lebih menjelaskan. Kemudian tercipta rasa aman, ya, secure attachment-nya juga berkembang dengan baik, gitu ya. Ini demokrasi. Tetapi memang kalau menelaah dari keempat pola pengasuhan memang tidak semuanya sempurna ya. Tetapi saya rasa mengarah ke proses pendampingan demokrasi tentunya ini menjadi harapan semua orang tua. Dan ketika pola pengasuhan dengan pendekatan demokrasi ini dibentuk, yang dituntut atau yang menjadi tantangan orang tua adalah orang tua harus belajar untuk bisa mengawali dengan yang tadi menciptakan visi misi tadi bersama-sama sehingga jangkauannya itu semakin luas berkembang. Kemudian orang tua yang pembelajar, orang tua yang terus-terus belajar sehingga nantinya akan banyak wawasan, pengetahuan sehingga akan menghantarkan pola pendekatan demokrasi itu terbentuk. Nah,
Kemudian yang berikutnya pola pengasuhan otoriter. Di sini anak mudah cemas atau takut, sulit mengelola kemarahan. Rendahnya rasa percaya diri, anak mengekspresikan emosi lebih ke agresif atau pasif, kurang mampu mengungkapkan perasaan. Karena yang tadi disampaikan, pendekatan pendampingan pola asuh yang otoriter ini lebih berkaitan dengan satu arah, ya. Jadi orang tua yang cenderung memaksakan gitu ya, apa yang memang menjadi pola pendekatan yang diinginkan itu atas dasar pertimbangannya sendiri. Seperti itu. Sehingga emosi anak sering diabaikan atau ditekan gitu ya. Anak belajar bahwa menunjukkan emosi adalah tidak aman, hukuman keras, menghambat perkembangan self-regulasi gitu. Nah, kaitan dengan interaksi ini, kalau saya mengamati ternyata memang eh, perlu penelaahan lebih lanjut gitu ya. Maksudnya begini, ketika anak-anak di usia dini atau di usia-usia sekolah dasar misalnya ya, ada kondisi emosional yang kita temukan, anggaplah itu di usia-usia kelas 1 atau di usia-usia kelas 2 masih cenderung muncul respon emosi yang cukup luar biasa misalnya. Biasanya kami sebagai psikolog sekolah atau teman-teman atau rekan-rekan kami akhirnya mencoba untuk mengawali, untuk memperbaiki pola interaksi yang berkaitan dengan pengasuhan ini di rumah. Umumnya, anak-anak yang memulai masuk sekolah dasar umumnya sudah cukup matang untuk mengelola emosinya. Sehingga kita mengawali interaksi pembelajaran, misalnya di sekolah, dia sudah mampu untuk beradaptasi dengan tugas-tugas yang cukup menantang atau berkembang. Begitu. Karena untuk di area emosi sendiri, anak sudah siap menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya. Kemudian untuk berikutnya kaitan dengan pola asuh memanjakan. Di sini anak kesulitan mengontrol diri, mudah frustasi, tantrum, begitu ya. Rendahnya toleransi terhadap aturan, sering menuntut dan impulsif, kesulitan mengatakan tidak atau kekecewaan. Nah, kalau memanjakan ini terlalu loss ya di kontrol, di aturan. Jadi sehingga anak kesulitan mengontrol diri karena orang tua serba membolehkan, serba memberikan apa ya namanya eh, kemudahan begitu ya, sehingga anak-anak lebih sering menuntut atau impulsif tadi ya karena ingin terpuaskan. Dorongan-dorongannya cenderung belum matang gitu ya, sehingga belum mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Nah, di sini anak tidak belajar mengendali batasan emosi. Kurangnya struktur membuat anak sulit mengembangkan disiplin diri. Kehangatan tanpa aturan, anak jadi tidak belajar untuk coping skillnya seperti apa. Nah, di situ ya. Nah, kemudian ada di pengasuhan yang berikutnya mengabaikan. Ini resiko tinggi masalah emosi, cemas, depresi, marah, begitu ya. Sulit membentuk hubungan yang aman, regulasi emosinya juga sangat rendah. Anak merasa tidak berharga karena tadi diabaikan. Jadi tidak dipedulikan oleh orang tua. Dia mau nilai berapapun misalnya, tidak ada apresiasi, cenderung orang tua merasa biasa saja gitu ya. Anak juga merasa ditolak nantinya oleh orang tua. Kemudian di sini juga bisa menunjukkan perilaku agresif atau menarik diri. Nah, kenapa ini bisa terjadi dengan pola pendekatan mengabaikan tadi? Karena tidak ada figur aman, ya. Kemudian kebutuhan emosional dasarnya tidak terpenuhi. Anak tidak memiliki model atau cara mengekspresikan atau menenangkan emosi karena tadi diabaikan gitu. Orang tua lupa kadang-kadang ya karena kesibukan bekerja misalnya ataukah merasa dulu juga saya diperlakukan seperti itu tapi saat ini saya baik-baik saja misalnya ya.
Kemudian saya juga akhirnya memberikan pengalaman-pengalaman pengasuhan yang sebetulnya tidak adekuat gitu. Dan itu dilakukan kepada anak kita. Padahal belum tentu itu adalah menjadi kebaikan buat anak kita. Seperti itu. Nah, ini juga beresiko. Jadi pola asuh cukup eh, beresiko untuk bisa menurunkan atau potensi anak kurang atau tidak berkembang atau kurang berhasil memunculkan potensi terbaiknya. Nah, saya telaah saja ya, ketika saya dan teman-teman psikolog gitu mencoba untuk mendampingi anak-anak yang akan masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, misalnya di sekolah dasar. Saya mencoba, kami ya, kami mencoba untuk memaknakan dari hasil-hasil pemeriksaan itu bahwa ternyata memang salah satu yang eh, belum memunculkan potensi terbaik anak-anak ini adalah salah satunya adalah pendampingan pola asuh. Kami menemukan kasus misalnya di usia sekolah dasar atau menuju sekolah dasar atau saat ini sedang berada di level TKB misalnya, orang tua masih cemas, masih kurang mempercayakan anaknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya saat ini, ya, saat ini. Nah, ada kalanya kami temukan anak yang masih bergantung sekali dengan diapers, sehingga karena kekhawatiran orang tua yang berlebih, sehingga pembelajaran toilet training itu terhenti atau tidak begitu difokuskan di area-area usia penting misalnya, dan seterusnya. Ya, salah satunya itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, nah di sini pola asuh orang tua, guru pengasuh atau orang tua itu kan pendidik dan seterusnya ya yang tadi disampaikan. Jadi dari pola pengasuhan ini kalau diskematikan begitu ya, yang pertama ketika kita memberikan pendampingan dengan pendekatan pola asuh yang demokratis, di sini emosinya lebih stabil anak-anak. Kemudian mampu untuk meregulasi emosi dengan baik. Percaya diri, mampu mengekspresikan emosi dengan sehat. Itu tipe ya, emosi E-nya kurang. Emosi dengan sehat. Kemudian apabila pendampingan pola pengasuhan otoriter, ini anak cenderung cemas, takut, sulit mengontrol emosi, harga dirinya rendah gitu ya, ekspresinya cenderung pasif atau agresif. Kemudian kalau permisif atau memanjakan, di sini anak juga sulit kontrol karena tadi ya aturan yang tidak eh, membantu karena orang tua tidak memberikan pendampingan di area aturan, segala boleh, segala oke gitu ya. Di sini akhirnya anak sulit kontrol. Mudah frustasi, impulsif jadi cenderung menuntut, cenderung ingin segala sesuatunya itu sesuai dengan keinginannya gitu ya. Kemudian sulit menerima penolakan atau tidak. Biasanya ini kalau terjadi di usia-usia dini, ini eh, muncul tantrum ya apabila tidak tidak jadi keinginannya itu tidak terpenuhi pada saat itu karena kurang matangnya dikontrol atau pengendalian. Kemudian pola asuh mengabaikan atau neglectful. Di sini ini masalah emosi yang serius ya apabila dibiarkan begitu ya. Kurang rasa aman, kemudian insecure, kemudian sulit juga meregulasi emosi. Memang dari pendampingan orang tua untuk pengembangan potensi anak itu sendiri yang lebih terfokuskan untuk terbuka dengan pendekatan pola asuh yang demokratis. Coba, apakah kita sudah berada pada posisi orang tua atau calon orang tua yang nantinya akan terus belajar ya untuk bisa mengarahkan eh, kita menuju pendampingan pola asuh yang pendampingan anak nantinya misalnya dengan pola pendekatan yang demokratis.
Kalau kita memang sudah tahu resiko-resikonya, misalnya ya terbuka di area pengembangan potensi diri anak itu, pastinya saya yakin semuanya juga ingin menjadi orang tua dengan tipe orang tua yang memberikan pola asuh yang demokratis tentunya. Tapi nggak mudah ya, nggak mudah. Jadi pola asuh ini memang tidak mudah untuk di apa ya dilakukan oleh orang tua. Ini perlu evaluasi, perlu saling mengingatkan dan seterusnya. Iya, baik kita lanjutkan. Nah, di sini pola asuh apabila misalnya dengan eh, demo dengan otor dengan otoritarian maaf otoriter ya. Di sini kan masalah emosi yang munculnya itu cemas, takut, salah, menahan emosi ya. Jadi strategi atau pengembangan perbaikan untuk pendampingan itu coba orang tua lebih mencoba untuk memberikan pendekatan interaksi dengan validasi perasaan hangat tapi tegas. Jadi ketika misalnya pola asuh awalnya seperti itu, kemudian anaknya muncul, masalah emosi yang muncul adalah yang tadi cemas, takut salah, menahan emosi, begitu ya. Strategi perbaikannya adalah orang tua mencoba untuk memberikan pendekatan kaitan dengan validasi perasaan. Hangat tapi tegas. Lakukan lagi gitu. Karena strategi perbaikan itu tidak bisa dilakukan dengan satu kali pendekatan. Perlu berulang-ulang. Apalagi kalau anaknya sudah di usia remaja. Ini tentunya akan lebih sulit dibandingkan dengan pola pendekatan yang akan diberikan kepada usia dini, usia 0 sampai 6 tahun misalnya. Itu akan lebih sulit ketika akan dilakukan strategi perbaikan di usia remaja. Kemudian misalnya pola asuhnya ternyata sudah diinput gitu ya dengan pendekatan permisif, masalah emosi yang munculnya sulit kontrol, tantrum, impulsif, karena ini masalah pengendalian ya. Awalnya segala boleh gitu ya, kemudian akhirnya anak sulit kontrol. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk strategi perbaikannya? Di sini aturan konsisten, ajari coping skillnya seperti apa, begitu ya. Jadi karena awalnya kurang memahami pola aturan yang jelas, aturan yang konsisten. Awali dulu dari orang tuanya. Lakukan dulu secara bertahap yang mampu dilakukan, kemudian nanti berjenjang ke area yang lebih menantang, begitu ya. Sehingga nanti bertahap juga anak akan mengikuti pola-pola yang menjadi satu landasan kekuatan berikutnya. Ini tentunya orang tuanya yang perlu siap dulu. Sebelum mengajari atau mengkondisikan strategi perbaikan, tentunya orang tua perlu tough dulu, perlu kuat dulu gitu ya. Perlu belajar dulu gitu. Sehingga nanti kolaborasi orang tua, pasangan, ayah dan ibu ketika memunculkan satu sisi pendampingan yang sama, ini akan menjadi controlling yang kuat bareng-bareng. Jadi jangan sampai misalnya perbaikannya hanya satu sisi saja. Sehingga ketika satu sisi yang ini mulai memperbaiki, yang salah satunya tidak mendukung, itu tidak akan memberikan efek yang positif menurut saya. Sulit untuk membangun pola perbaikan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya pendampingan pola asuh neglectful. Di sini masalah emosi yang muncul, rendah diri ya, rendah harga diri, menarik diri, tentunya ini agresif, ini banyak ketidakpuasan karena belum memiliki acuan yang jelas juga kaitan dengan pendekatan interaksi tadi. Kan diabaikan, nggak tahu ya apa yang menjadi respon apa ya harapan-harapan orang tua misalnya dan seterusnya, orang anak kan tidak memahami. Di sini mulai strategi perbaikannya adalah tingkatkan perhatian dari hal-hal yang kecil saja dulu. Coba saya berpikir ya, orang tua sebelumnya ketika saya coba memaknakan diskusi dengan banyak orang tua, kok saya jadi menelaah ya.
orang tua itu masih bersemangat untuk melakukan interaksi dengan anak, memberikan perhatian itu di awal-awal saja. Ketika mulai masuk ke posisi anak ini pra-remaja, mulai tidak begitu banyak menjadi fokus perhatian orang tua. Mulai masa remaja, semakin jauh si remaja ini dengan orang tua. Ini umumnya loh, mungkin tentunya tidak ya kalau di ruangan ini, mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi kok yang saya maknakan seperti itu ya gitu. Kalau kelas 1 PR-nya mana dibukain bukunya, ditanyain setiap hari begitu ya. Ketika masuk remaja, masing-masing masuk kamar gitu ya, masing-masing sibuk gitu. Tidak atau kurang sekali interaksi, komunikasi, diskusi atau perhatian atau keterlibatan mulai terjadi umumnya yang saya maknakan itu ya rekan-rekan di usia-usia memasuki remaja. Mulai nih orang tua tidak sedahsyat dulu gitu ya perhatiannya kepada anak-anak. Begitu. Sehingga eh, tidak juga anak-anak yang cenderung tidak sepertinya akhirnya tidak dekat begitu ya dengan orang tua di level remaja. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, jadi di sini kesimpulannya pola asuh ini membentuk fondasi emosi anak. Masalah emosi anak sering muncul karena kurangnya kehangatan, responsivitas aturan yang terlalu keras atau tidak sama sekali begitu ya. Jadi perubahan pola asuh dapat memperbaiki regulasi emosi. Saya sedikit diskusi boleh ya dengan rekan-rekan semua. Di belakang meja praktek, saya mendapati anak-anak remaja yang sudah dalam kategori depresi. Usia berapa saja ya, gitu ya? Karena saya juga mencoba untuk berdiskusi kaitan dengan pengalaman saja ya. Mungkin ada pengalaman teman-teman atau rekan-rekan yang luar biasa, mungkin bisa juga berbagi di ruang ini, di ruangan ini begitu. Tetapi kalau saya coba maknakan kaitan dengan masalah kecenderungan gitu ya anak ini mengalami depresi itu saya temukan pada anak di usia 12 tahun sudah muncul. Kemudian usia-usia SMA sudah muncul. Kemudian ada juga yang memasuki perkuliahan. Kemudian yang sedang menikmati proses perkuliahan. Ada juga yang sedang, yang sudah memasuki usia-usia dewasa atau sudah berumah tangga. Itu sudah pastinya lebih banyak ya. Tapi yang saya maknakan di usia anak-anak atau pra-remaja itu sudah banyak bermunculan. Tentunya kalau dikaji lebih dalam ada presentasi berapa persen dan seterusnya, mangga nanti boleh dicari atau boleh share di sini deh. Saya tidak sampai memahami berapa persen remaja-remaja atau anak-anak atau dewasa yang sudah mengalami di area depresi ini. Nah, sedikit berbagi. Eh, Ketika dikaji, saya menelaah sebetulnya orang tua yang pertama kali mengawali interaksi dengan anak-anak, awalnya mencoba-coba untuk melakukan pendekatan sesuatu sesuai dengan pengalaman pengasuhan sebelumnya. Dulu juga saya diperlakukan seperti ini, toh saya biasa-biasa saja, begitu ya. Nah, tapi eh, sehingga orang tua masih memaknakan bahwa dengan tantangan zaman yang luar biasa di saat ini, tidak perlu untuk mengubah pola pendekatan yang dibutuhkan untuk anak-anak begitu ya. Nah, seperti itu. Agak ini ya, agak agak butuh nih effort dari kita untuk mencoba sedikit demi sedikit mencoba menghantarkan banyak hal yang bisa dengan belajar itu merubah suatu potensi yang sebetulnya indikatornya adalah nantinya ini adalah untuk kebaikan dunia begitu. Itu dengan proses interaksi pendampingan. Jadi dasarnya adalah dari eh, apa namanya pendampingan orang tua. Skalanya cukup cukup kecil orang tua anak, tetapi kualitas yang dibangun adalah luar biasa. Oke,
Mungkin itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Iya. Nah, ketika kita hantarkan interaksi pola asuh, kemudian ternyata ada kaitannya dengan emosi, coba kita telaah lebih lanjut. Apa itu emosi? Di sini pengertian emosi adalah perasaan anak yang muncul saat senang, sedih, marah, takut, terkejut gitu ya, yang mempengaruhi cara dia bertindak atau berinteraksi. Nah, ini berarti emosi ini ternyata banyak ya. Maksudnya pengertiannya tidak hanya senang aja, tapi sedih juga, marah juga, takut juga itu adalah respon-respon emosi. Kita lanjutkan dulu. Nah, emosi anak, misalnya kita cuplik saja, senang, sedih, marah, takut. Ini responnya kan bervariasi juga ya. Kalau senang, tersenyum, tertawa, begitu ya. Sehingga perilaku bermainnya itu muncul, jadi lebih lebih aktif bergerak. Kemudian sedih, ini pasti muncul perasaan yang apa yang diekspresikan dengan menangis, mengeluh, menarik diri, murung, itu lebih ke pasif bukan aktif gitu. Kemudian marah, membentak, memukul. Ini perilakunya lebih cenderung melempar, menendang misalnya. Kemudian kalau takut, ini biasanya menjauh, perilakunya bersembunyi, ada juga menjerit. Nah, di situ. Ini emosi-emosi yang dimunculkan pada anak-anak, terutama di anak-anak usia dini. Kita lanjutkan. Ya, sebetulnya fungsi emosi pada anak ini yang pertama fungsinya adalah mengatur perilaku. Kemudian memberikan informasi tentang apa yang penting bagi anak. Kemudian membantu belajar sosial dan mempengaruhi motivasi belajar. Saya pernah bukan ada satu kasus, jadi ada orang tua yang memaknakan bahwa laki-laki tidak boleh menangis misalnya. Malu, kamu anak laki-laki, gak boleh nangis misalnya. Sebetulnya di sini tidak ada batasan ya. Apakah laki-laki kan emosi saja. Emosi itu pasti gambaran yang pastinya pada diri baik laki mau perempuan. Kalau laki-laki boleh nangis, ya boleh. Misal, perempuan boleh nangis, ya boleh. Sebetulnya ya, sebetulnya respon emosi itu kan terjadi pada diri individu, bukan terjadi pada satu gender saja. Jadi ada kalanya saya menemukan begitu ya kasus orang tua yang memaknakan laki-laki nggak boleh menangis, harus menahan, kamu harus kuat dan seterusnya. Dan ternyata menahan itu tidak tidak apa? Tidak nyaman ya. Kalau menahan, mengontrol yang merepress gitu itu nggak nyaman. Sehingga kadang-kadang sembunyi ketika misalnya mengekspresikan perasaan tidak nyamannya dengan cara bersembunyi atau apa namanya seolah-olah tidak apa-apa tapi luar biasa gejolak hatinya yang perlu dia kontrol. Itu lumayan. Ada kalanya saya menemukan kondisi seperti itu sehingga coba kita atur bersama ya hubungan emosi ini, kaji lebih dalam sehingga areanya itu yang bisa kita maknakan kaitan emosi itu adalah sama. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya semuanya ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini perkembangan emosi anak usia dini ini sangat dipengaruhi oleh cara orang tua merespon, membimbing, dan berinteraksi dengan anak. Balik lagi ke pola asuh, menjadi faktor kunci yang membentuk kemampuan anak untuk mengenali, mengekspresikan, dan mengatur emosinya. Saya juga pernah mencoba untuk melihat sosok seorang anak laki-laki pada waktu itu. Usianya itu menjelang usia kelas 1 SD. Orang tuanya pada waktu itu menyampaikan kepada kami bahwa anaknya memang cukup eh, terhambat begitu ya di aspek kematangan emosinya. Memang anaknya sulit kontrol, cenderung meledak begitu.
Kemudian pada waktu itu anak ini pernah memasuki usia kelas 1 dan sekolah di kelas satunya itu kewalahan. Sehingga mencoba untuk membangun interaksi komunikasi yang lebih dalam dengan orang tua. Namun ketika pada waktu itu akhirnya orang tua karena tidak sesuai begitu ya dengan kebutuhan anaknya dengan program-program di sekolah tersebut, katakanlah orang tua akhirnya mencoba untuk mengalihkan anak ini dengan proses pembelajaran yang dengan nah, saya coba dengan interaksi eh, ibu ini dengan anak tersebut gitu ya. Kami ya, bukan saya saja sih kami. Pada waktu berbicaranya kepada kami. Nah, kemudian ketika kami simpulkan, ternyata memang ada kondisi yang berkaitan dengan pola pengasuhan ayah yang cenderung luar biasa begitu ya, ya anak ini makan gitu. Jadi ayah yang begitu kuat karakternya, kemudian ayah yang memberi pola pendekatan interaksi kurang lebihnya lebih care begitu ya, sehingga anak ini cenderung bangun konsep interaksi yang kurang matang di pengendalian emosinya. Akhirnya kita coba hantarkan interaksi dengan ayah itu dibentuk dulu, arahkan anak ini dengan bantuan interaksi fisik. Jadi anak yang cenderung diberikan pendekatan interaksi seperti misalnya kalau berinteraksi itu fokus sepenuh hati, kemudian uraikan dengan eh, banyak kata-kata atau interaksi yang positif lebih dulu supaya anaknya merasa aman dan nyaman dan seterusnya. Dan setelah kita coba beberapa waktu, ternyata memang butuh waktu yang luar biasa, waktu yang cukup panjang. Akhirnya, setelah evaluasi beberapa waktu, akhirnya anak ini butuh juga diberikan penanganan ahli dengan pendekatan stimulasi atau terapi yang berkelanjutan tentunya. Alhamdulillah, setelah 1 tahun, ini cukup lama ya, 1 tahun berlalu, akhirnya mulai masuk ke level 2, mulai kendali emosi itu terbentuk sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Jadi pada akhirnya ketika orang tua pun sudah berupaya dan ternyata memang masih membutuhkan bantuan ahli, jangan sungkan orang tua untuk datang dan mencoba untuk berdiskusi kaitan dengan kebutuhan anak kita. Sehingga nantinya akan membantu proses perkembangan atau potensinya berkembang lebih baik dengan bantuan profesional. Begitu. Oke ya, kita lanjutkan. Kita selesaikan dulu saja ya, baru kita diskusi. Ya, Baik, di sini emosi yang sehat pada anak itu seperti apa ya? Emosi yang sehat adalah emosi yang dapat dikenali, dipahami, diterima, dan diungkapkan oleh anak dengan cara yang sesuai situasi, serta tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, anak menyadari perasaannya. Ketika menyadari, anak mampu mengekspresikan perasaan dengan kata-kata dan tindakan yang tepat. Kemudian ketika emosi, ingat emosi itu kan macam-macam ya, dapat menenangkan diri. Jadi dia mampu untuk mengontrol, nggak langsung mengekspresikan. Bisa jadi kalau kontrolnya tidak berkembang dengan baik, apa yang terjadi? Gelas pecah, bisa jadi kan? Kemudian tembok retak, bisa jadi karena langsung marah langsung buk misalnya. Kalau di sekolah ada saja kasus yang berkaitan dengan hubungan dengan kondisi fisik gitu ya, maksudnya berantem gitu, sampai memunculkan tanda kutip korban ya. Nah ini emosi. Wah ini luar biasa loh. Jadi sebetulnya
masalah emosi ini memang eh, cukup dalam maknanya karena banyak orang yang pintar tapi belum tentu cerdas secara emosi begitu. Nah, ini emosi yang sehat pada anak. Apa yang bisa kita lihat dari observasi sehari-hari? Sehari-hari bisa kita lihat dari kecil, kalau pola interaksinya teratur, biasanya anak juga mulai dapat mengatur dirinya dengan baik tanpa kendali kita. Kita nggak perlu, jangan itu, awas aja, misalnya, awas, nah misalnya tidak perlu, karena anak mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Nah, ini adalah kunci emosi yang sehat. Kemudian nanti ketika masuk ke periode perkembangan di usia remaja atau dewasa misalnya, dimanapun dia berada, meskipun jauh dari jangkauan kita, dia sudah mampu untuk menempatkan dirinya dengan baik dimanapun. Karena kuncinya ada di kendali. Dia mampu mengendalikan, mampu untuk memproses, mampu untuk menyadari, begitu ya, mampu untuk mengekspresikan tanpa bantuan kita. Jadi semakin matang, semakin mampu mengekspresikan dengan baik. Jadi mau dimanapun kita tidak perlu khawatir gitu ya, karena bekal-bekalnya tadi sudah cukup. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya yang tadi yang terakhir itu kan bagaimana cara mengatasi relaksasi ya, regulasi emosi. Di sini teknik nafas, nafas bunga, meniup lilin itu tekniknya sih lebih ke tarik nafas, kemudian tahan beberapa detik, kemudian lakukan lagi untuk menghembuskan nafas sampai dengan tuntas. Jadi tahan dulu, kemudian ya, dan seterusnya. Itu sampai kondisi titik rileks. Itu kalau misalnya anak cenderung bergejolak begitu ya, sehingga dia perlu untuk membantu dirinya dengan baik. Itu bisa dilakukan. Kemudian bisa mencari sudut tempat yang cenderung tenang begitu ya, sehingga dia butuh waktu beberapa saat untuk bisa melakukan interaksi yang lebih menenangkan. Kita juga sebetulnya perlu ya, itu tidak hanya anak-anak saja. Nah, kemudian gunakan buku cerita emosi. Nanti anak belajar juga mengarahkan ke interaksi yang berkaitan dengan validasi emosi. Kamu sedih ya? Boleh kok sedih. Tidak apa-apa, wajar kok kamu misalnya eh, bersedih karena masalah ini. Wajar kok kamu marah ketika menghadapi masalah ini gitu. Berikan empati yang cukup, memadai gitu sehingga anak itu punya orang yang bisa menampung banyak hal yang berkaitan dengan gejolak di dalam dirinya. Jadi beli ruang, beli kesempatan, banyak mendengarkan, banyak diam gitu ya orang tua untuk banyak menyerap apa yang terjadi pada diri anak kita. Kadang-kadang anak-anak cenderung menghentikan interaksi untuk dapat menyampaikan perasaannya kepada orang tua karena cenderung ada kondisi yang dia maknakan tidak nyaman atau tidak aman dengan orang tuanya. Ya, jadi tadi bantu dulu di strategi-strategi tadi, coba bantu dulu. Kalau sebelumnya pengasuhannya seperti apa, buat, ciptakan, proseslah bertahap sehingga nanti kekuatan interaksi antara orang tua dan anak ini lebih stabil, gitu. Jadi jangan langsung dicap, jangan langsung dilabel. Kamu tuh nangis aja ya. Kamu tuh cenderung kok marah-marah terus. Gimana sih misalnya? Coba kenali dulu, coba arahkan dulu. Untuk anak ini juga akan berhasil menyampaikan banyak hal kepada kita, sehingga kita pun akan memahami apa yang terjadi pada dirinya. Tidak semua loh anak orang tua itu berhasil di posisi ini. Tidak semua. Banyak tantangan,
banyak juga ya kondisi yang pada akhirnya kita perlu untuk mencoba menggali dengan konsep interaksi dialog. Dialog itu kan lebih dalam ya. Misalnya, apa yang terjadi? Mengapa kamu memilih ini? Boleh nggak? Misalnya kamu sampaikan kaitan dengan alasan-alasan tentang sesuatu yang kamu pilih, misalnya. Coba sekarang pikirkan, apakah itu memang bisa membantumu, misalnya dengan pilihan ini, dan seterusnya itu dialog. Dan itu teknik dialog itu luar biasa orang tua perlu belajar karena nanti keterkaitan dengan pola pemecahan masalah yang akan membantu proses kematangan itu terjadi atau terbentuk pada level selanjutnya. Gitu. Lebih ke situ. Baik, kita lanjutkan. Oke. Di sini faktor yang mendukung emosi yang sehat itu apa saja ya? Yang pertama tadi tentunya pola asuh yang positif, hangat, konsisten, responsif gitu ya. Lingkungan yang aman, anak merasa aman secara fisik dan emosional, aman kepada orang tuanya. Apabila di sini ada orang tua yang masih dimaknakan tidak aman oleh anak, coba tanya baik-baik. Apa yang terjadi pada diri saya? Kemudian meminta bantuan pasangan untuk menilai kita. Kira-kira masukan apa agar saya dapat memberikan rasa aman misalnya kepada anak, baik dari ayah kepada ibu maupun ibu kepada ayah. Terbuka dengan masukan. Nah, sehingga ketika anak sudah mulai merasa aman dengan kita, saya yakin apapun akan diurai, apapun akan terbuka untuk bisa anak ini menjalin interaksi yang lebih dalam dengan orang tua. Oke, baik ya. Kemudian model orang dewasa. Jadi di sini orang tua atau guru akhirnya menjadi model, contoh yang baik bahwa dirinya mampu melakukan regulasi emosi yang positif, gitu. Mampu meregulasi emosi. Jadi orang tua yang tidak memberikan contoh yang tidak baik, gitu. Jadi misalnya ketika ada sesuatu tenang, kemudian berpikir dengan jernih, kemudian mencoba untuk memaknakan dulu sampai dengan nanti eh, anak akan menyerap berbagai macam contoh yang diberikan oleh orang tua itu sebagai salah satu muatan informasi kaitan dengan regulasi. Itu memang susah, tapi pasti akan bisa apabila insya Allah gitu ya akan bisa kalau kita juga mau belajar dan terus berbenah diri. Kemudian yang berikutnya validasi emosi. Mengakui perasaan anak, misalnya aku tahu kamu sedih karena mainan kamu rusak. Mari kita perbaiki bersama. Misalnya ya, atau kalau kita punya anak remaja misalnya, dia punya konflik dengan teman misalnya, telaah dulu, kaji dulu kaitan dengan kebutuhan anak dengan perasaannya. Sadari dulu bahwa orang itu berhak loh memiliki emosi loh gitu, yang ingin dia ekspresikan. Jangan langsung, misalnya langsung mengkat, kamu yang kayak gitu aja nangis misalnya. Masa kamu segitu aja cemen? Coba, jangan menyepelekan yang namanya perasaan atau emosi anak. Karena bisa jadi kita akan banyak belajar dari sisi itu, gitu. Kemudian yang berikutnya, faktor yang mendukung emosi yang sehat itu kesempatan bereksplorasi dan bermain. Kenapa ya? Kok eksplorasi dan bermain ini mendukung emosi yang sehat? Di sini ada interaksi. Yang namanya interaksi itu adalah hubungan yang tercipta antara kedua belah pihak ya. Bagaimana misalnya orang tua akhirnya melihat ketika misalnya anak melakukan interaksi tersebut, ada kalanya anak itu tidak puas, marah, dan seterusnya.
Kalau anak itu masih berproses belajar di situ, kira-kira bagaimana cara orang tua masuk mengarahkan? Nah, disinilah kesempatan eksplorasi dan bermain itu berpeluang atau faktor pendukung untuk membangun emosi yang sehat. Kalau sekarang kita banyak lihat ya, orang tua memang cenderung kurang bermain dengan anak. Kalau menurut saya sih, entah ya kalau dimaknakan oleh rekan-rekan sekalian. Tapi kalau melihat dari interaksi cukup minim terjadi. Apalagi misalnya di akhir pekan, ayah misalnya yang cenderung capek bekerja gitu ya, lebih banyak memberikan ruang untuk lebih rehat untuk dirinya dibandingkan dengan interaksi dengan anak misalnya. Ini banyak terjadi ya, tentunya tidak semuanya. Atau kecenderungan kurang kesempatan, jadi kesempatan bermainnya itu tidak menjadi fokus utama perhatian orang tua. Padahal dengan kesempatan ini akan tercipta eh, salah satu hal yang berkaitan dengan pengembangan emosi yang sehat, begitu. Baik, kita lanjutkan. Iya. Ini kayaknya slide terakhir. Ini mau berapa sampai jam setengah 12 ya? Atau gimana nih, Mbak Laura? Ya nanti kita coba diskusi ya setelah ini ya. Iya, Ibu, sampai 12. Ya. Tadi, tapi Ya nanti kita boleh lanjutkan dengan interaksi diskusi ya, Mbak Laura ya. Iya. Jadi di sini kaitan dengan strategi pengembangan potensi anak, ternyata hal-hal yang anggaplah itu menjadi salah satu bukan menjadi prioritas pertimbangan kita, salah satunya memang dari hal-hal yang sederhana dulu, yang ada di sekeliling kita, yang sebetulnya mungkin itu tidak menjadi fokus perhatian kita. Yang tadi adalah pola asuh, ya. Jadi apa nih strateginya? Memberikan pengalaman pengasuhan yang positif. Yang menjadi kunci kekuatan dari pengalaman pengasuhan positif ini adalah bagaimana orang tua mendampingi atau menciptakan momen terbaik. Momen terbaik ini memang eh, kalau tidak dengan sungguh-sungguh kita fokuskan, dia akan hilang begitu saja. Tiba-tiba anak sudah besar, tiba-tiba anak sudah tidak membutuhkan kita, ya. Tiba-tiba kita kehilangan momen-momen yang sebetulnya anak-anak masih butuh kita tidak kerahkan, tidak fokuskan untuk membersamai mereka dengan pengasuhan terbaik gitu. Ya. Jadi pengalaman pengasuhan, jejak-jejak pengasuhan. Mungkin di sini pernah atau tidak saya tidak tahu ya. Jadi saya punya pengalaman sedikit. Ini sebetulnya sharing. Sharing yang dialami rekan sejawat saya. Bukan saya, tapi boleh ya saya menyampaikan di sini karena itu benar-benar membuat saya berpikir sekali kaitan dengan masalah emosi yang dimiliki oleh individu sebegitu kuatnya ya, gitu. Jadi ada usia sudah di level dewasa dan ternyata memang masih belum memaafkan ayahnya. Karena apa? Karena pengalaman di usia 3 tahun, 4 tahun ya saya lupa usia-usia awal itu pernah orang tuanya marah, ayahnya marah, itu marahnya itu dengan menggunakan memukul gitu ya, dengan menggunakan ini apa namanya? Ikat pinggang. Nah, padahal masih kecil gitu, tapi maknanya itu cukup dalam sehingga sampai dewasa masih terngiang-ngiang dan belum memaafkan. Nah, itu ya begitu luar biasanya masalah emosi ini. Nah, kemudian apabila ternyata anak kita atau anak-anak memiliki pengalaman emosi yang sebelumnya itu tidak mendukung, orang tua dengan strategi yang tadi di sebelumnya sudah disampaikan, cobalah untuk menyelesaikan dulu. Misalnya interaksi dialog, meminta maaf, misalnya ya, tidak harus orang anak yang meminta maaf terus kepada orang tua. Orang tua juga perlu
untuk bisa menyelesaikan satu-satu area emosi positif itu semakin terbentuk gitu. Kemudian mengembangkan eksplorasi kreativitas. Eksplorasi yang tadi juga sebetulnya akan membangun emosi yang positif tentunya. Kreativitas tentunya juga akan memberikan warna interaksi terbaik. Jadi kreatif itu kan banyak hal ya yang berkaitan dengan cara, pola tidak monoton, ide dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti akan lebih cerdas. Seseorang itu akan lebih cerdas memaknakan segala sesuatu dengan baik. Kemudian memfasilitasi pembelajaran sosial dan emosional. Ini tentunya perlu interaksi bersama. Jadi tidak hanya membutuhkan kedua orang tua, tetapi juga komponen lingkungan terdekat yang juga bisa memberikan bantuan pembelajaran sosial itu terbentuk. Kemudian memberikan kesempatan belajar yang aktif. Jadi kesempatan belajar aktif ini kaitan dengan eksplorasi. Jadi anak juga banyak menggali ide dan seterusnya. Sehingga juga ada bahan diskusi dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya memperhatikan minat dan bakat. Oke. Kaitan dengan minat dan bakat ini kalau di usia-usia awal tentunya saya merasa ya, kalau saya sendiri merasa belum sepenuhnya muncul, tapi sedang berproses belajar untuk menikmati banyak peristiwa atau pengalaman. Tetapi nanti juga akan mengerucut ke interaksi-interaksi yang kecenderungannya lebih menetap ke arah kegiatan atau eksplorasi tertentu, misalnya ya untuk anak-anak. Nah, ketika anak itu memiliki minat yang tinggi di bidang tertentu, misalnya orang tua bisa memberikan fasilitas atau memfasilitasi minat-minat tadi. Kemudian ketika ada hal yang berkaitan dengan interaksi, kondisikan untuk membangun komunikasi dua arah yang efektif. Ya, kemudian memberikan rutinitas yang terstruktur sehingga nantinya polanya akan membantu tingkat kemandirian, efektivitas kemandirian yang semakin optimal. Ya, ini juga potensinya akan semakin berkembang. Kemudian menjadi pendukung. Orang tua itu memberikan pendukung bukan pengganti. Jadi ketika orang tua memberikan dukungan, anak kan akan mencoba, anak akan memproses. Ketika orang tua mendampingi, anak akan merasa senantiasa teriringi langkahnya, gitu. Sehingga akan membantu proses belajarnya lebih baik. Kemudian menjaga fisik, emosional, yang tadi kendali-kendalinya dapat diarahkan. Yang pertama kali adalah orang tua tetap sebagai orang tua pembelajar, figur yang nantinya dapat dimaknakan secara positif. Dengan bantuan-bantuan itu akan mengembangkan potensinya secara optimal, insya Allah ya. Nah, yang terakhir, orang tua tentunya nggak bisa berdiri sendiri. Ini perlu kolaborasi dengan pihak sekolah atau lingkungan pendukung. Banyak yang nantinya akan memberikan warna interaksi yang beragam, juga dengan bantuan-bantuan sekolah, kemudian bantuan-bantuan lingkungan pendukung yang akan membantu anak ini berkembang satu tahap demi satu tahap dan lebih baik gitu. Ya, setidaknya eh, lakukan dulu dari hal-hal yang sederhana. Berproseslah sehingga nanti orang tua akan beriringan memproses ini bersama-sama dan mudah-mudahan akan memudahkan tujuan bersama itu dapat dicapai dengan pengembangan potensi anak-anak kita, insya Allah. Oke, pas ya Mbak Lora ya, 11:30 ya. Iya, baik mungkin itu saja. Yang terakhir itu banyak kata-kata, tapi itu sebetulnya ditelaah saja, dinikmati saja. Tidak perlu untuk terlalu berat ya. Kalau boleh nanti dibaca sambil mendengarkan musik, oh itu is oke lah ya. Bisa membantu. Itu tidak perlulah Mbak Lora. Iya, baik.
rekan-rekan semua, para orang tua yang saya hormati. Mudah-mudahan berkenan dengan sajian yang sederhana ini. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan kita orang tua atau calon orang tua sebagai orang tua pembelajar yang terus-menerus mendapatkan tantangan yang luar biasa dari waktu ke waktu, dan mudah-mudahan kita mampu menjawab tantangan-tantangan itu dengan proses belajar yang bisa kita munculkan dari waktu ke waktu. Oke, begitu mungkin Mbak Lora. Ada pantun kayaknya ya, sedikit-sedikit nih ya. Ya, burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di atas dahan. Pendampingan nan Cakep. penuh perhatian. Anak pun Cakep. tumbuh dengan kepercayaan. Oke, baik. Terima kasih untuk sajian sederhana ini. Mudah-mudahan berkenan ya. Yo. Oke, ya baik Ibu Siti Aisyah. Terima kasih atas paparan materinya, sangat amat eh, penting banget buat saya dan serta ibu-ibu dan rekan-rekan yang lainnya. Terutama saya mungkin nanti akan menjadi calon ibu. Sekarang kan karena belum. Amin. Oke. Amin, Mbak Lora ya. Mungkin nanti sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab Ibu, karena tadi di kolom chat sudah ada yang mempertanyakan. Jadi kita mulai buka forum ya teman-teman, untuk misalkan ada yang mau sharing dan tanya jawab, nanti bisa lambaikan tangan dan akan dijawab oleh Ibu Haja Siti Aisyah, Sarjana Psikologi. Oke. Untuk Ibu Hartiningsih, boleh silakan on mic-nya. Baik, terima kasih Mbak Laura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Yang saya hormati Bu Siti Aisyah dan juga tim dari webinar tentang perkembangan tumbuh kembang anak ini ya, luar biasa. Pertama-tama saya bersyukur sekali saya bisa bergabung dalam webinar parenting hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada tim parenting dari UNY ya, dan kepada Bu Siti Aisyah, terima kasih banyak. Alhamdulillah saya merasa tercerahkan kembali nih Bu Siti Aisyah dengan apa yang Ibu paparkan tadi, walaupun saya sempat terlambat setengah jam karena ada hal yang harus saya monitoring dulu di Iya, lapangan. iya Ibu. Bu Siti Aisyah mohon izin, kebetulan saya seorang pendidik. Di sini ketika di lapangan memang saya sering menemukan sekali dan melihat secara langsung ya, teman-teman guru itu, bahkan saya merasakan juga melakukan kontak langsung dengan anak-anak didik saya. Rata-rata atau kebanyakan nih kebetulan saat ini karena memang semakin canggihnya digitalisasi ya Bu Siti Aisyah. Jadi saya merasa memang ini mempengaruhi emosi anak, terutama dalam usia perkembangan di kelas 1 dan 2. Nah, sehingga terjadilah ketika anak-anak itu sudah masuk ke usia sekolah, ini mempengaruhi emosi dan beberapa penemuan kami atau yang saya rasakan saat ini dan saya lihat juga ini ada anak-anak yang memang tahapan, kalau saya lihat emosinya itu meledak-ledak gitu. Bahkan anak ini cenderung sulit bisa bersosialisasi dengan temannya. Nah, alhamdulillah dari materi yang Bu Siti Aisyah sampaikan tadi, jadi saya mendapatkan pengetahuan tentang mungkin ini salah satunya dari cara pola asuh yang memang diterapkan oleh orang tua anak-anak tersebut di rumah. Namun satu sisi lagi, ketika kita dari pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua, ingin mencoba mencari solusi bagaimana supaya emosi anak-anak ini ketika bersosialisasi dengan teman-temannya di kelas itu bisa terkurangi.
Di sini kadang kami eh, apa namanya mendapatkan kendala dari si diri orang tua tersebut, Bu Siti Aisyah. Nah, Iya, Bu. apalagi kadang saya sering sering mencoba mencari tahu, terus kemudian apa ini eh, terdapat gangguan dari perkembangan eh, susunan sarafnya atau seperti apa, dan Hmm. tempat saya merasa ini anak mungkin ADHD kali ya. Dalam hati saya begitu, Hmm. Bu Siti Aisyah. Iya, iya, Bu. Nah, akhirnya saya mencoba memberikan solusi ke teman-teman guru bahwa sebaiknya tahapannya pertama kami mengajak komunikasi dengan orang tua tersebut. Orang tuanya saya panggil bersama wali kelas, kemudian saya coba arahkan. Alhamdulillah akhirnya apa namanya jeda waktu yang lama mau akhirnya mengkonsultasikan ke psikolog. Iya. Kesulitan, bukan kesulitan ya Bu. Jadi eh, apa yang kami lakukan ini kami menginginkan ada proses perubahan dari anak tersebut. Jadi Iya. itu artinya seperti ini Bu Siti Aisyah. Sedikit-dikit dia maunya dia, temannya nggak boleh. Kecolek Hmm. sedikit itu langsung tantrum, Hmm. terus ngamuk. Iya. Akhirnya proses KBM itu tidak berjalan dengan lancar. Hmm. Iya. Nah, eh, yang ingin saya tanyakan di sini, Bu Siti Aisyah, eh, ketika memang ditemukan anak tersebut ADHD dan apa namanya, mengapa anak dengan kondisi ADHD ini membutuhkan pendekatan pola asuh yang berbeda dibanding anak tanpa ADHD? Yang kedua, bagaimana ciri pola asuh yang paling tepat untuk membantu anak ADHD yang sehingga bisa fokus dan kontrol dirinya itu bisa berkembang. Hmm. Lalu kemudian tips apa yang harus kami lakukan selaku para guru, karena terus terang Bu Siti Aisyah tahun lalu juga ada, tapi ini kayaknya agak parah karena sampai apa namanya melukai teman ya, sehingga Hmm. mohon izin kami arahkan anak tersebut harus masuk sekolah inklusi akhirnya. Oh, oke, Bu. Nah, tips-tips ini untuk yang pertama, bagaimana tambahan tips untuk supaya si orang tua yang memang kebetulan, alhamdulillah dikaruniakan anak yang apa Spesial ya. spesial seperti ini itu bisa pede gitu, Bu. Eh, Hmm. dan berusaha untuk fokus apa namanya membimbing anak ini untuk berkuranglah tahapan emosi apa emosi yang meledak-ledak tadi itu, seperti itu Bu Oh, Siti Aisyah. 10.000. Itu saja Bu, Iya. terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Siti Aisyah, terima Iya, kasih sekali baik, lagi Ibu. tim webinar. Demikian Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Lora, apakah langsung ataukah ditunggu dulu? Langsung aja ya, Iya Ibu, boleh silakan. biar nggak lupa. Iya, iya, Saya iya. sambil bawa catatan nih Bu Siti. Iya, Masih iya, Ibu, Ibu kan di Hartiningsih. bahasa. Ibu, ini pertanyaannya juga sudah luar biasa. Apa namanya? Perlu penelaahan yang lebih khusus sepertinya ya, kaitan dengan hambatan. Tentunya kalau sudah masuk atau mengerucut ke kondisi yang kemungkinan ini masuknya ke ADHD begitu ya. Jadi memang udah spesifik. Ini ada azan ya, suara azan ya. Iya, Iya, boleh ini dulu apa? eh Berhenti sejenak dulu ya Bun ya untuk eh apa? Azannya selesai dulu boleh? mangga mangga. Boleh ya. Mbak Lora izin ya menunggu dulu azannya selesai. Ini di Bandung kebetulan sudah masuk zuhur. Izin dulu ya.
Ya, baik. Alhamdulillah sudah selesai azannya. Baik, Ibu, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Ibu yang berkaitan dengan ADHD. Bagaimana cara untuk mendampingi anak yang dengan kategori ADHD? Ibu ini usianya berapa tahun? Boleh saya tahu? Halo, Ibu. Ibu tadi Hartiningsih ya? Kalau nggak salah dengar tadi saya mendengar kelas 1 atau kelas 2 kalau nggak salah Ibu. Kelas 1, kelas 2 SD barangkali ya, Mbak Najwa ya? Betul, betul Ibu. Ya, oke. Nah, di sini pendampingan anak dengan ADHD memang pada akhirnya perlu pemahaman semua pihak, baik pemahaman lingkungan dan pemahaman lingkungan sekolah yang eh, anak ini berproses gitu ya, belajar, tumbuh dan berkembang di sekolah tersebut. Ketika munculnya gejala ADHD. Jadi kalau ADHD itu biasanya munculnya adanya hambatan atau kurangnya perhatian, kemudian diiringi dengan hiperaktivitas dan impulsif gitu ya. Jadi gejala ini memang muncul pada kondisi anak ADHD. Hanya untuk anak ADHD ini perlu hati-hati ya dalam melakukan diagnosa karena yang butuh untuk nantinya menegakkan gejala anak dengan kondisi ADHD itu adalah profesional. Nah, kalau melihat dari gejala, umumnya bisa kita lihat dari anak ini tumbuh dan berkembang di usia dini. Tapi memang penegakan diagnosa itu harus hati-hati. Jadi biasanya itu kita perlu untuk melihat dulu dengan serangkaian observasi yang cukup panjang misalnya, ataukah dengan pemeriksaan psikologis, baru nanti akan kita lihat atau kita maknakan munculnya eh, bahwa ini adalah ADHD. Ya, Mbak Linda silahkan, Mbak Linda. Nah, kemudian kalau misalnya dengan anak dengan gejala ADHD, apakah lingkungan juga siap atau lingkungan pendidikan siap untuk memberikan pendampingan dengan kategori anak dengan kondisi tersebut? Begitu. Bila ternyata memang perlu dengan penanganan profesional, anak ini perlu eh, melakukan satu interaksi stimulasi atau terapi yang berkesinambungan. Jadi tidak hanya pihak sekolah yang memberikan pendampingan. Upaya yang dilakukan untuk melakukan interaksi stimulasi atau terapi ini akan membantu proses apa namanya anak ini bisa bertahap gitu ya proses penyesuaiannya. Ada kalanya memang dengan bantuan obat-obatan ada kalanya apabila memang misalnya dokter akan memberikan pendampingan dengan farmakologi. Biasanya itu benar-benar hati-hati ya, jadi harus ditelaah, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan, itu nanti juga diarahkan ke dokter tumbuh kembang, begitu ya. Kemudian orang tua juga nanti akan mencoba untuk mendampingi proses interaksi atau belajar anak ini tahap demi tahap dengan pendampingan stimulasi atau terapi. Nah, itu kondisi pendampingan anak yang terbuka atau katakanlah mengarah ke gejala ADHD. Kemudian, orang tuanya memang pada akhirnya harus terbuka. Jadi, menerima proses penerimaan orang tua dengan gejala ADHD memang tidak mudah. Jadi memang orang tua perlu terbuka, perlu tahu dulu nanti ketika pola asuh yang akan diarahkan atau didampingi sehari-hari di rumah itu adalah pola asuh yang mendukung kondisi ADHD-nya ini tidak berkembang ke arah yang luar biasa gitu. Jadi bisa membantu proses interaksi ini terbentuk. Misal kalau misalkan ini anak yang ADHD itu cukup rentan ya eh, untuk mengarahkan atau mengelola dirinya dengan baik. Artinya pendampingan orang tua perlu setahap demi setahap mengarahkan ke proses interaksi itu.
gitu. Misalnya di rumah, kalau misalnya energinya banyak, arahkan dengan interaksi energi fisik yang dapat dikendalikan atau diarahkan dengan aktivitas yang menantang fisik motorik, menarik, begitu ya. Kemudian kalau proses belajarnya tidak bisa dilakukan dalam waktu yang panjang, perlu bertahap dulu, sedikit demi sedikit, dan seterusnya mungkin dikolaborasi dengan aktivitas fisik kinestetik yang menarik buat anak ADHD misalnya. Jadi tidak bisa langsung. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak yang tidak dalam kategori ADHD, tidak bisa disamakan. Nah, intinya orang tua harus pahami dulu kebutuhan anaknya, apa yang perlu dilakukan, dan prosesnya bertahap, berkala, dan konsisten. Gitu. Kemudian tips yang dilakukan untuk penanganan ADHD di sekolah misalnya. Guru pun memang harus paham, Ibu, dengan kondisi anak dengan kebutuhan ini. Dan memang programnya perlu menyesuai dengan kebutuhan ini, kebutuhan anak ini. Jadi tidak bisa disamakan full gitu dengan anak-anak reguler yang lain. Bagi anak ini tentunya tidak mudah untuk bisa duduk lama, mempertahankan fokus, karena dia rentan gitu ya untuk interaksi dalam jangka waktu yang panjangnya itu dia rentan teralihkan. Nah, ini yang pada akhirnya butuh lingkungan terdekat atau guru yang bisa membantu proses interaksi belajar di sekolah itu bertahap, dapat dikelola oleh anak-anak yang kecenderungan gejala ADHD ini bisa terbentuk begitu. Jadi tidak bisa langsung gitu ya secara menyeluruh diarahkan dengan konsep yang sama. Jadi perlu ada ini namanya ya pola program pendekatan individu sepertinya Bu. Karena anak ini kan berbeda kebutuhannya dengan anak-anak lain. Nah, karena kondisinya tidak bisa hanya dikelola oleh ruang lingkup sekolah dan rumah saja, saya mendorong buat untuk anak dengan kondisi ADHD katakanlah ya, ini perlu dengan pengkondisian terapi yang berkesinambungan sehingga akan membantu proses belajarnya semakin berkembang. Semakin besar anak dengan kondisi ADHD nanti perlu memahami. Jadi individunya sendiri nantinya perlu paham bahwa ternyata saya memiliki kondisi seperti ini, begitu. Jadi dia perlu juga belajar mengelola dirinya dengan baik. Tapi biasanya nanti diarahkan ya oleh profesional atau pendampingan dengan psikolog biasanya, begitu. Tapi kalau rancangan ke arah profesional itu, ini perlu juga untuk berdiskusi atau ini apa namanya berkonsultasi dengan dokter tumbuh kembang anak. Nah, biasanya penegakan diagnosa itu umumnya sih anak itu sudah di usia yang matang, Ibu. Jadi kira-kira sudah masuk ke usia 8-9 tahun itu sudah bisa dikategorikan dengan gejala khusus begitu. Lebih ke situ. Mungkin itu Ibu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Terima kasih banyak Bu. Ya, Bercerah. mudah-mudahan berkenan Ibu. Siap Bu, siap. Ya. Ya, nanti insya Allah tanggal 24 saya sampaikan. Ya, Intinya biar termotivasi juga orang tuanya. iya. Makasih Bu Siti Aisyah. Baik Ibu, ya baik Ibu Hartiningsi, terima kasih. Oke, Ibu, izin selanjutnya ada titipan pertanyaan di kolom komentar dari Ibu Wiwi Wiranti. Ibu Wiwi bertanya, anak usia 1,5 tahun sampai 2 tahun kok sering melamun, kenapa dan apa yang bisa dilakukan gitu Ibu untuk pertanyaannya. Oke. Melamunnya itu seperti tidak melakukan aktivitas apa-apa, menyendiri, tidak berkegiatan, begitukah? 1 tahun sampai 2 tahun ya usianya ya. Sudah bisa bicara belum? Tumbuh kembangnya bagaimana begitu ya? Karena
ini usia kalau usia 1 sampai 2 tahun itu masih dikategorikan usia bayi ya. Jadi ada usia 0 sampai 2 tahun itu adalah fase usia 0 sampai 2 tahun itu adalah usia bayi, usia babyhood ya kalau di area teori perkembangan. Jadi kalau misalnya melamunnya itu seperti apa, jadi perilakunya bagaimana, apakah ini memang selalu terjadi setiap hari, apakah juga misalnya hanya di waktu-waktu tertentu saja. Jadi seperti apa bagaimananya ini perlu penelaahan lebih lanjut. Kalau ada ibu yang tadi menanyakan via chat, boleh untuk menjawab langsung, boleh sih, silahkan. Tapi kalau misalnya sudah ya maksudnya sudah tidak ada di ruangan ini, itu perlu ditelaah dulu, dikaji dulu. Jadi seperti apa perilakunya, kemudian berapa lama melamunnya misalnya ya. Kemudian pasti psikolog itu akan bertanya dulu kaitan dengan riwayat perkembangan anaknya. Seperti apa, bagaimana, dan seterusnya begitu ya. Sehingga perilaku yang muncul ini bisa kita telaah tidak hanya berdasarkan munculnya saat itu, tapi ada latar belakang begitu yang menghantarkan. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan riwayat perkembangan. Bila ternyata memang misalnya dari sisi riwayat perkembangan pun ada keterlambatan misalnya ya, kita perlu telaah keterlambatannya itu misalnya apa saja yang menjadi faktor-faktor keterlambatan. Sehingga nanti kita arahkan ke interaksi dulu yang dibutuhkan. Kalau melamun, anggaplah ya, kalau melamun pasif ya, kegiatannya berarti kan pasif, tidak ada interaksi, banyak diam. Nah, kira-kira yang terjadi pada saat itu apakah ada orang tua di sekitarnya, ataukah memang orang tua sedang sibuk juga untuk melakukan suatu aktivitas sehingga anaknya sendiri gitu ya. Nah, sehingga muncul interaksi atau perilaku melamunnya tadi. Nah, apabila ternyata kondisinya seperti itu, artinya orang tua merasa ada sesuatu hal yang tidak biasa untuk anak-anak seusianya, artinya coba bangun interaksi. Jangan dibiarkan sendiri. Jadi bangun interaksi dua arah. Saya khawatir, tapi saya tidak tahu ya apakah kemampuan bahasanya juga sudah berkembang atau belum. Nah, itu perlu ditelaah juga gitu. Intinya, kalau misalnya responnya ini pasif dan itu tampak tidak wajar, coba bangun dulu interaksi, kembangkan hubungan yang lebih aktif, kemudian telaah apabila ternyata memang kecenderungannya memang tidak menjawab banyak hal pertanyaan yang sebetulnya menjadi salah satu eh, penasaran kita atau hal-hal yang menjadi pertanyaan kita, itu boleh dikonsulkan lebih lanjut gitu ya kepada psikolog. Jadi anaknya juga dilihat dan seterusnya begitu. Begitu, Ibu Mbak Laura. Iya, Ibu kebetulan Mbak Wiwinya ternyata tidak ada di Zoom, mungkin terpental Iya, atau apa. iya, Ini selanjutnya ingin bertanya Mbak Nurul Muholidah, silakan iya. Ibu. Di, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Mbak Nahrul ya. Iya, iya Bu, benar. Iya, siap Mbak. Ya Bu, sebelumnya saya izin bertanya. Iya, Ini memang saya belum menjadi orang tua ya Bu, masih iya. kuliah. Tapi saya itu Alhamdulillah. punya adik yang Mm-mm, terakhir itu mm-mm. masih Ya, umur 6 tahun Bu, masih kelas hmm, 1 SD gitu. Nah, ya, itu tuh saya sama ibu saya tuh ya sering ngobrol gitu tentang perkembangan adik saya gitu kok. Makin ke sini tuh kayak makin aktif bercerita gitu Bu. Apapun yang hmm, dia lakuin kayak sesimpel dia ditanyain gurunya atau pokoknya tuh nggak ketinggalan cerita seperti itu gitu. Nah, ya, selain ya. itu juga rasa ingin tahunya tuh tinggi. Mungkin karena memang ini ya Bu ya dari kecil memang uminya saya tuh nggak megangin dia handphone gitu. Kalaupun megang itu ya cuman berapa menit gitu. Lebih ke Ya. ini disediain buku gambar karena memang dia dari Hmm, kecil itu suka gambar sama hmm, mainan Lego gitu. iya, Nah, iya. terus
saya sama ibu saya juga kadang tuh mikir gitu, Bu, mikirnya tuh kenapa ya ini anak masih umur 6 tahun gitu. Iya. Mungkin karena kami berdua belum tahu sepenuhnya gitu ya, Bu, kok sering minta saran gitu, Bu, kayak Mm-mm. Ibu ini kalau misalkan aku ngelakuin ini boleh nggak? Ini boleh nggak gitu, Bu. Nah, itu tuh apakah Hmm. termasuk tanda kalau adik saya tuh hiperaktif atau bagaimana ya, Bu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua itu gimana ya Bu cara kita tuh mulai bisa melihat bakat dari adik saya itu dari tanda-tanda dia gitu. Mm-mm. Perlukah dites bakat gitu kayak dites di mana gitu biar tahu gitu loh Bu mumpung semangatnya tuh masih terus Iya, ada gitu. iya, Gitu iya, Bu. iya. Terus mohon maaf ini ada lagi pertanyaannya maaf Oh, ya Bu banyak iya, iya. nanya. Karena memang saya juga apa itu penasaran juga gitu Bu. Gimana cara biar seimbang kalau misalkan nanti udah kelihatan bakatnya tapi akademiknya tetap kejaga dan agamanya juga iya gitu Bu. Mm. Gitu Bu. Iya, Cukup, iya, terima iya. kasih. Mm-mm. Oke, kita lanjutkan saja untuk menjawab ya, Mbak Lore ya. Iya, baik, Mbak Nahrul, saya coba untuk menjawab pertanyaannya ya. Yang pertama, eh, apa namanya, adik 6 tahun, aktif bercerita, rasa ingin tahu tinggi, suka gambar, suka Lego, suka meminta saran atau keyakinan gitu ya terhadap sesuatu. Apakah ini wajar atau tidak, begitu ya Mbak ya? Tuh, Bu. Kemudian cara atau tanda-tanda mendeteksi bakat dan minat itu seperti apa? Kemudian bagaimana agar bakat, akademik, agamanya seimbang begitu ya? Lebih di situ ya. Oke. Dari tanda-tanda perilaku yang dimunculkan dari adik Mbak Nahrul sendiri, kalau saya mengamati ini anaknya punya potensi yang baik. Jadi aktif bercerita, jadi kemampuan verbalnya itu baik secara aktif maupun reseptifnya itu sudah berkembang. Apalagi ada interaksi yang berkaitan dengan keingintahuan terhadap banyak hal. Jadi minat-minatnya itu cenderung tinggi. Sehingga akan memudahkan pengembangan dari potensinya ini kaitan dengan wawasan, pengetahuan, suatu proses begitu ya. Ini akan semakin terbuka untuk dia pahami. Kemudian dia pun cukup kreatif sepertinya ya, ada suka main Lego. Lego itu kan berkaitan dengan bagaimana cara juga anak ini menganalisa sesuatu ya, kemudian akhirnya membentuk sesuatu begitu ya. Jadi ini cukup berkembang. Nah, dari hal-hal yang disampaikan saya coba ke minat bakatnya dulu deh sebelum ke keyakinan kaitan dengan selalu meminta saran gitu ya kepada orang tua. Nah, kaitan dengan tanda-tanda bakat, minat untuk di usia ini, saya cukup berhati-hati ya kalau sudah mulai dapat dideteksi secara penuh gitu. Karena tadi fase eksplorasinya masih cukup tinggi. Kadang-kadang juga masih ingin mencoba sesuatu gitu ya. Tapi kalau dengan proses atau perilaku yang dimunculkannya ini cukup berkembang di area-area peminatan, di hal-hal yang tertentu begitu ya. Jadi anak ini cukup terbuka untuk nanti dapat kita arahkan dengan hal-hal yang memang menjadi jangkauan minatnya lebih banyak atau lebih bertahan lama. Jadi kita bisa bantu di situ, Mbak. Misalnya kan dia suka main Lego, ya. Nah, artinya dia suka pada kegiatan-kegiatan praktek. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan sesuatu. Nah, bila ternyata kita coba arahkan untuk anak ini berkegiatan yang sesuai minatnya, arahkan saja dulu. Nanti, suatu saat nanti misalnya dia akan menyenangi, menyukai, sampai akhirnya dia tertantang misalnya untuk melakukan kompetisi, misalnya ya. Karena ada juga anak teman saya itu sampai berkompetisi sampai ke ini, ke daerah wilayah di luar Bandung, Mbak, karena minatnya atau suka main Legonya sendiri. Jadi dia mulai percaya diri, menikmati prosesnya, dan akhirnya lebih memilih ke bidang kegiatan yang awalnya hanya menjadi minat sederhananya saja gitu. Nah, untuk mengarahkan ke pencapaian terbaik, memang masih dini di usia 6 tahun, Mbak. Jadi nanti bisa diarahkan atau dikelola misalnya kira-kira sudah masuk ke usia-usia
peralihan masuk ke remaja itu sudah mulai bisa lebih stabil begitu dibandingkan dengan usia anak-anak. Jadi anak-anak itu masih berubah-ubah, jadi belum stabil. Tapi kalau misalnya dia mengarahkan kepada suatu kegiatan tertentu, tidak ada salahnya kalau misalnya Ananda diberikan pendampingan atau kita berikan kesempatan sesuai dengan minatnya tersebut gitu. Arahkan saja. Kemudian bagaimana biar seimbang minat bakat? Kalau yang namanya seimbang, peluang anak ini untuk mendapatkan pengalaman belajar kaitan dengan minat, agama, wawasan pastinya juga seimbang. Ya, jadi nggak bisa kalau kalau misalnya supaya seimbang tetapi arahannya malah kita pun tidak memberikan kesempatan yang seimbang, tentunya juga nggak seimbang ya kalau menurut saya. Jadi memang kesempatan untuk eksplorasinya, kemudian interaksi agamanya tetap menjadi prioritas pilihan kita untuk kita dampingkan secara seimbang tadi gitu. Misalnya kalau waktunya mengaji, ya mengajilah. Waktunya berinteraksi karena Ananda juga tidak banyak melakukan interaksi dengan gadget, lakukanlah dengan pengkondisian yang memang menyeluruh ke tiga aspek tadi gitu Mbak. Bisa diarahkan. Proseslah karena kita tidak bisa menggeneralisir suatu proses seharusnya kan misalnya kita sudah melakukan interaksi itu dengan sekian persen, sekian persen, sekian persen misalnya ya. Dan pencapaiannya juga harus sekian persen, sekian persen. Jangan menekankan pada hasil, tetapi proses. Karena kalau prosesnya itu dinikmati, saya rasa insya Allah akan mencapai hasil terbaik. Allah mudahkan langkah kita. Karena segala sesuatu juga kaitan dengan atas ridho Allah ya, kemudahan dari Allah ya. Kalau manusia itu hanya berusaha, berproses. Nah itulah, proseslah. Jangan dulu ke hasil. Gitu Mbak. Oke? Nah, kemudian anak ini selalu minta saran, keyakinan. Kayaknya sedikit ada ini ya, cemas ya, tegang ya. Bila tidak sesuai dengan harapan-harapan lingkungan. Bisa jadi begitu. Jadi anaknya ragu, penuh pertimbangan, selalu minta keyakinan kepada lingkungan terdekat. Kah anak ini merasa kalau misalnya orang tua itu akan terpuaskan bila hasilnya itu mencapai hasil terbaik menurut versi orang tua. Takutnya begitu ya Mbak ya. Jadi ini harus divalidasi nih, harus tadi belajar validasi emosi kan yang tadi. Jadi harus ditanyakan, kenapa Dek misalnya apa bertanya lagi kepada Umi misalnya apa yang Adek pikirkan misalnya. Kalau misalnya Adek selalu bertanya kepada Umi, dialog yang tadi Mbak, dialog telaah. Oh, tadi soalnya Adek takut salah misalnya. Oke, berarti kita headline poinnya berarti takut salah. Kalau takut salah berarti anak ini merasa eh bisa jadi khawatir tidak memuaskan orang tua, bisa jadi. Khawatir tidak memberikan yang terbaik kepada orang tua, bisa jadi. Padahal mungkin kita biasa aja, tapi kan kita tidak bisa memaksa. Apa yang terjadi pada pikiran anak ini begitu? Apa yang terjadi pada emosi anak ini? Makanya belajar divalidasi oleh orang tua gitu. Gitu Mbak. Mungkin itu. Jadi rileks aja, nggak apa-apa Dek. Misalnya, ayo kalau adanya tegang, misalnya tarik nafas dulu ya, misalnya. Pikirkan dulu baik-baik. Umi sama kakak akan selalu memberikan pendampingan terbaik. Jadi butuh yakin, it's okay. Tapi mudah-mudahan semakin beriringan dengan usianya semakin matang, akan semakin membantu ketegangan ini semakin berkurang begitu Mbak. Mudah-mudahan ya. Asalkan memang kita arahkan terus gitu, dampingi terus gitu. Dan jangan dianggap kecil terhadap sesuatu hal yang jangan menganggap sepele gitu. Sesuatu yang terjadi pada diri anak ini. Karena anak ini kan berproses, akan berkembang sama seperti kita nanti. Gitu. Mungkin itu Mbak ya. Oke. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Siap Mbak Dahlu, semangat ya.
Baik, Mbak Laura sudah cukupkah? Ya, Ibu, terima kasih banyak atas pemaparan materi dan tanya jawab sesi kali ini. Sebenarnya masih banyak banget Ibu yang ingin Oh ya? bertanya, cuman Oke. cuman karena eh, abis zuhur juga, takutnya Iya. rekan-rekan juga ingin sholat. Nanti kita buka diskusi lagi di grup chat ya teman-teman, dan Ibu Siti Aisyah nanti dibantu untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua, dikarenakan eh, satu dan lain hal. Jadi nanti biar grup kita juga aktif, nggak cuma saat webinar ini, tapi nanti sharing-sharing untuk kita semua. Jadi bisa kita lanjutkan di grup chat diskusinya. Sekali lagi Ibu, terima kasih atas pemaparan Oke. materinya. Siap, Mbak. Dan untuk teman-teman semua juga terima kasih atas waktunya. Sekarang izin kita untuk on cam semua untuk kita foto sebentar. Izin ya. Oke. Oke. Oke, aku mulai screen ya. Siap. Oke. Ganti gaya, ganti gaya. Masih, Mbak. Gimana ya? Oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu Siti Aisyah kita bisa berdiskusi bersama. Eh, Terima kasih lagi untuk teman-teman semua, untuk rekan-rekan dan ibu-ibu semua yang telah menghadiri training parenting kita. Semoga ini adalah awal berdiskusi kita, tidak menjadi akhir. Jadi nanti kita bisa tanya jawab atau sharing session nanti di grup, nanti dibantu Ibu Siti Aisyah. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Ibu Siti Aisyah bantu jawab. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Terima kasih.